Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yudas 3. Bukan Yudas pasal 3, tetapi Yudas 1 ayat 3. Yudas cuma satu pasal, maka disebut dengan Yudas 3 atau Yudas 1 ayat 3. Saya beri judul yang agak seram, judulnya yakni Jihad Kristen. Yudas 3, saya akan bacakan Yudas 1 ayat 3 atau Yudas 3 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi dalam surat Yudas ini ada himbauan supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman, ya. Berjuang untuk mempertahankan iman artinya kita harus berjihad, Bapak Ibu. Jihad Kristen. Jihad Kristen bukan dengan cara kita menerapkan syariah Kristen, lalu kemudian ketika ada yang melanggarnya, kita memenggal atau memotong orang tersebut supaya mereka menjalankan syariah yang sudah kita tetapkan, ya. Kita akan lihat bagaimana kita mempertahankan iman kita, bagaimana kita berjihad ala Kristen, Bapak Ibu. Kita akan pelajari dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang iman kekristenan yang sesungguhnya, ya. Mereka bisa mengucapkan haleluya, puji Tuhan, ya. Mereka bisa berkata Tuhan ini menciptakan dunia, Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kesehari-hari, kehidupan mereka tidak berubah. Mereka tidak beda dengan orang-orang dunia. Mereka masih terikat dengan dosa. Mereka tidak merdeka hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan keselamatan, yang sudah ditebus dan bahkan sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, ya. Mereka tidak mengetahui apa sesungguhnya hakikatnya iman Kristen, apalagi untuk mempertahankan atau hidup sungguh-sungguh di dalam iman kekristenan tersebut. Bapak Ibu, apa sih itu iman? Ya, iman ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, iman kalau menurut pengertian saya adalah pandangan. Jadi worldview, pandangan kita, ya. Jadi ketika kita melihat bola, kemungkinan kita akan mengatakan itu bundar, atau kita melihat gajah, Bapak Ibu, seperti kita melihat secara keseluruhan gajah. Tetapi tidak sama kalau kita melihat gajah ketika kita buta, ya. Mungkin kita melihat gajah itu, memandang gajah itu ekornya saja. Kita mengatakan bahwa gajah itu seperti ular karena bulat panjang, ya. Tetapi kalau kita mempunyai pandangan atau mata, kita akan melihat gajah secara keseluruhan, secara utuh. Demikian juga dengan iman. Kita akan melihat dunia ini, kita akan melihat kehidupan ini, kita akan melihat manusia itu secara utuh, karena kita melihatnya dengan mata terang iman, ya. Kenapa disebut dengan iman Kristen, Bapak Ibu? Karena pandangan-pandangan itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, dia sudah bangkit dan dia sudah dikuburkan dan akan datang kembali pada waktu sangkakala berbunyi, ya. Itulah iman Kristen, Bapak Ibu. Segala sesuatu pusatnya pada Kristus, ya. Iman Kristen
memandang segala sesuatu itu, kehidupan itu adalah anugerah. Jadi apapun yang terjadi, baik kita sukses maupun gagal, baik kita menderita, ada pencobaan, semuanya itu datang dari anugerah. Ada semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bukan anugerah di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita menurut pandangan iman Kristen, bahwa kita hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Beda dengan iman dunia. Kalau iman dunia, Bapak Ibu, tergantung dari apa yang kita alami. Kalau kita mengalami kesuksesan, artinya iman kita adalah iman yang berhasil, ya. Kalau kita bisa masuk surga, itu bukan karena anugerah, tetapi karena usaha kita. Itu iman dunia, Bapak Ibu. Iman dari kebanyakan agama-agama, ya. Kalau sukses itu oleh karena kita berkenan. Kalau kita mengalami penderitaan, itu artinya ada dosa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita mau memiliki iman, pandangan terhadap kehidupan ini, manusia atau dunia ini, Bapak Ibu, dari yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar berjihad secara Kristen, mempertahankan iman Kristen di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bagaimana caranya? Mari kita buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat hafalan saya, Bapak Ibu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita, ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak untuk kita, ya. Itu iman Kristen, Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita. Ini caranya kita berjihad secara Kristen, mempertahankan iman Kristen. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Commit your way to the Lord, ya. Commit everything you do to the Lord. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Serahkan hidupmu, komitmenkan hidupmu, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Istri saya, anak saya yang perempuan keto, Bapak Ibu. Ya, keto artinya dia tidak makan karbo, dia tidak makan nasi. Bukan dilarang makan nasi, bukan dilarang makan karbo, mie dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Tapi cara hidupnya sudah berubah, Bapak Ibu. Dia tidak makan nasi, dia tidak makan mie, tidak makan karbo, tidak minum yang manis-manis, Bapak Ibu. Ya, cara hidupnya sudah berubah. Bukan dilarang makan nasi, bukan dilarang makan mie, tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk mengubah kehidupannya, cara makannya dan lain sebagainya. Itu orang keto. Sama juga dengan orang vegetarian. Sesungguhnya, ya, dia sudah memutuskan untuk tidak makan daging. Dia makan tumbuh-tumbuh, dia makan buah-buahan, dia makan sayur-sayuran. Ini cara hidup, Bapak Ibu. Demikian juga commit your way to the Lord, Bapak Ibu. Kita sudah mengubah cara hidup kita, ya. Bukan dilarang ini itu, bukan dilarang kita merokok, dilarang minum bir, dilarang kita berzina dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kita sudah mengubah kehidupan kita untuk tidak lagi melakukan dosa, ya. Dan ini adalah anugerah Tuhan, karena Tuhan berikan kemampuan itu di dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak melakukan dosa dalam kehidupan kita, bukan karena kita dilarang. Alkitab katakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi belum tentu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba olehnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa itu. Inilah dedikasi kita, Bapak Ibu. Hidup sebagai orang-orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah yang Tuhan sudah perlengkapi untuk mengubah cara hidup kita dengan hidup dengan caranya Allah, meninggalkan dosa-dosa dan hidup bagi Allah. Serahkan hidupmu, artinya dedikasikan hidupmu. Cara hidup kita sudah berubah, Bapak Ibu.
trust in Him, ya. Serahkan hidupmu kepadanya dan percayalah, trust in Him. Tugas kita Bapak Ibu, cukup percaya ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ya, ibaratnya kita maju ke medan peperangan Bapak Ibu, kita tidak memikirkan lagi anak istri kita bagaimana. Seorang tentara yang maju perang, dia tidak memikirkan keluarganya lagi. Dia percayakan kepada negara dan dia percaya bahwa negara akan mengurus keluarganya, akan mencukupi keluarganya Bapak Ibu. Jadi dia tidak lagi dikhawatirkan dengan keluarganya ketika dia maju berperang. Itulah tentara yang percaya kepada negara sebagai atasannya Bapak Ibu. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kita, mencukupkan keluarga kita. Tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Pergi cari jiwa, jangkau jiwa. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita tidak percaya? Bagaimana kita ragu-ragu atau bimbang? Bapak Ibu, kalau kita mengalami kebimbangan, kita meragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menganggap Tuhan tidak sanggup kita andalkan. Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Itu yang Tuhan katakan kepada kita, ya. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepadanya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini jihad Kristen kita Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Bukan menerapkan syariat Kristen lalu kemudian ketika ada orang yang melanggarnya, kita penggal, kita potong orang tersebut. Jihad Kristen adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Commit your way to the Lord. Dedikasikan hidupmu bagi Tuhan. Hidup dengan cara Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Inilah jihad Kristen, mempertahankan iman Kristen kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom.